Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nurika di channel Nurika Oktaviani. Kita kali ini belajar kembali latihan soal Olimpiade untuk Olimpiade mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tingkat sekolah dasar tahun 2025. Materi yang digunakan sudah menggunakan materi kurikulum Merdeka. Nah, khusus pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang Umar bin Khattab. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah menggantikan khalifah A. Abu Bakar Ash-Shiddiq, B. Ali bin Abi Thalib, C. Utsman bin Affan, D. Nabi Muhammad SAW. Jawaban yang tepat adalah A. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Umar bin Khattab ini merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar wafat kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Soal nomor 2. Umar bin Khattab bergelar Al-Faruq artinya A. Orang yang benar dan jujur, B. Pembeda kebenaran dan kebatilan, C. Orang yang dermawan, dan D. Orang yang pertama kali masuk Islam. Jawaban yang tepat adalah B. Pembeda kebenaran dan kebatilan. Jadi, Umar bin Khattab apabila Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq, nah kalau Umar bin Khattab itu mendapatkan gelar Al-Faruq karena beliau bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Batil itu tidak benar ya anak-anak ya. Soal nomor 3. Khalifah Umar bin Khattab memimpin selama titik-titik tahun. A. 10, B. 20, C. 30, D. 40. Jawaban yang tepat adalah A. 10 tahun. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq memimpin selama 2 tahun, kalau Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun, yaitu tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi atau tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Soal nomor 4. Khalifah yang memerintahkan untuk menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih berjamaah adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, dan D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang tepat adalah B. Umar bin Khattab. Jadi sholat tarawih itu pada zaman Nabi dan zamannya Abu Bakar itu masih belum ada. Kemudian zamannya Umar bin Khattab, beliau memerintahkan ya untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan beribadah, salah satunya sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada dua, yaitu ada yang menggunakan 8 rakaat, ada yang menggunakan 20 rakaat. Nah, ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Soal nomor 5. Di bawah ini yang bukan jasa Umar bin Khattab adalah A. Penetapan kalender Hijriah, B. Pengangkatan para hakim, C. Menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu, dan D. Perumusan prinsip kias. Jawaban yang tepat adalah ingat, di sini pertanyaannya adalah yang bukan, maka jawabannya tepat adalah C. Menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu. Siapa yang menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu? Yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada masa Khalifah Abu Bakar, ketika Nabi Muhammad wafat, banyak bermunculan nabi-nabi palsu, yaitu umat nabi yang menganggap dirinya sebagai pengganti Rasulullah, yaitu nabi setelah Nabi Rasulullah. Sehingga pada masa Abu Bakar, ini adalah tugas beliau untuk menumpas nabi-nabi palsu dan kaum-kaum yang murtad. Sehingga nomor 5 jawabannya yang bukan jasa Umar adalah C. Soal nomor 6. Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, titik, titik, titik. Lanjutan bulan Hijriyah di atas adalah A. Syawal, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. B. Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. C. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan D.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan, Syawal. Jawaban yang tepat adalah C. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ini adalah nama-nama bulan dalam Islam. Kalau di dalam umum ada Januari sampai Desember, kalau di Islam ada Muharram sampai Dzulhijjah. Nah, ini jangan lupa dihafalkan ya anak-anak. Soal nomor 7. Tahun Hijriah dimulai berdasarkan A. Hijrahnya Rasulullah ke Mekah, B. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah, C. Wafatnya Rasulullah, dan D. Lahirnya Rasulullah. Jawaban yang tepat adalah B. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Jadi yang dinamakan tahun Hijriah itu adalah tahun di mana dihitungnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu dinamakan tahun pertama Hijriah. Soal nomor 8. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu dengan sahabat Rasulullah yang bernama A. Abu Ubaidah, B. Khalid bin Walid, C. Sa'ad bin Abi Waqqas, D. Umar bin Khattab. Jawaban yang tepat adalah D. Umar bin Khattab. Jadi, salah satu yang ditakuti setan adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar ini terkenal sangat tegas dan sangat kuat imannya, sehingga setan ini apabila bertemu dengan Umar berlarian. Soal nomor 9. Tempat menyalurkan harta dari kas negara adalah A. Baitul Maqdis, B. Baitul Mal, C. Baitul Makmur, D. Baitul Muhajirin. Jawaban yang tepat adalah B. Baitul Mal. Jadi, Khalifah Umar ini membuat sebuah tempat atau menyalurkan harta ya, menyalurkan harta itu dinamakan Baitul Mal ya. Apabila sekarang itu seperti Basnas ya, jadi tempat penyaluran untuk zakat. Kalau pada zamannya Umar bin Khattab dinamakan sebagai Baitul Mal. Soal nomor 10. Mata uang yang terbuat dari emas disebut A. Dolar, B. Dirham, C. Dinar, D. Rial. Jawaban yang tepat adalah C. Dinar. Pada zaman dahulu, mata uang yang digunakan adalah mata uang dirham dan dinar. Nah, keduanya terbuat dari emas dan perak. Kalau dirham itu terbuat dari perak, kalau dinar itu terbuat dari emas. Maka nomor 10 yang ditanyakan adalah emas, maka jawabannya adalah C. Dinar. Baik anak-anak, itu tadi adalah 10 soal latihan untuk Olimpiade Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Semangat belajarnya, jangan lupa apabila ada materi yang belum dipahami bisa dicatat ya. Silahkan kalian bisa membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada video-video selanjutnya dinantikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.